Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 4 di bulan November 2023 ya. Dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya kenaikan ya meskipun tipis di 1,35%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan ya meskipun tipis di 0,56%, dan bisa dibilang ini masih sideways ya untuk pergerakannya. Nanti kita akan cek di grafiknya. Kemudian disusul oleh Ethereum naik di 2% ya, tidak terlalu signifikan. Disusul juga oleh BNB naiknya tipis di 0,7%, XRP di 3% ya. Untuk Solana setelah kemarin turun ya, sekarang naik lagi guys di 6%. Cardano juga mulai ada kenaikan di 4% ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya untuk altcoin pergerakannya lebih besar ya untuk kenaikannya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin ya, dan rata-rata perubahannya ada di 2-3% guys. Ini cukup bagus ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys. Untuk close candle-nya kemarin memang merah ya, tapi setelah menyentuh di harga sekitar 34.000, harga naik kembali guys, dan sekarang masih mencoba untuk mempertahankan harganya ya. Dan di area sekitar 36.000 sampai di 35.000 kemungkinan nanti akan menjadi titik resistensi yang cukup kuat untuk bisa ditembus guys. Dan kita lihat aja guys nanti kedepannya gimana ya untuk pergerakan dari Bitcoin ini, karena cukup menarik guys. Dan bisa dibilang di sini tampaknya para investor juga masih menunggu beberapa informasi ataupun perkembangan terbaru ya dari news ataupun data-data yang akan segera dirilis ya beberapa minggu ke depan, yang tentu saja guys akan berpotensi untuk menggerakkan harga Bitcoin ini, baik yang menunjukkan kenaikan ataupun yang menunjukkan penurunan untuk Bitcoin guys. Nanti kita akan update lagi ya, jadi jangan lupa untuk stay tune terus di channel kita guys. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana informasi hari ini guys. Kita awali pertama kita lansir ya dari harian Daily Hodl, di mana diinformasikan ya bahwa mata uang BRICS ini dikatakan hampir siap guys, dan akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat guys, ataupun pound sterling dan juga euro. Ini kata mantan menteri di Rusia guys. Nah ini menarik ya. Jadi seorang mantan menteri di Rusia mengatakan bahwa sebuah mata uang BRICS dengan atribut-atribut unik hampir siap guys untuk diluncurkan. Dalam sebuah wawancara dengan TV BRICS ya, Sergey Glazyev mengatakan bahwa mata uang itu sendiri hampir selesai, tetapi masih membutuhkan dukungan dari semua pemimpin aliansi ekonomi tersebut guys. Nah menurut Glazyev, beberapa negara anggota telah memberikan dukungan mereka ya terhadap mata uang ini guys. Dan untuk meluncurkan mata uang ini, mereka itu membutuhkan persetujuan politik dari negara-negara BRICS, di mana 3 diantaranya telah menyatakan dukungan mereka ya terhadap ide memperkenalkan mata uang baru melalui kepala negara mereka. Dan mereka sedang menunggu reaksi dari Cina dan India guys. Mantan menteri ini juga mengatakan bahwa Rusia akan berada dalam posisi tahun depan untuk meyakinkan negara-negara BRICS lainnya untuk memberikan lampu hijau pada mata uang ini guys. Secara keseluruhan ya, negara-negara BRICS telah menyatakan berbagai tingkat dukungan ya untuk mata uang bersama ini dengan para pemimpin di Rusia, dan Brasil yang sangat mendukung ide tersebut. Afrika Selatan adalah yang paling konservatif, menyatakan perlunya pendekatan yang hati-hati sambil menekankan pentingnya dolar Amerika Serikat. Nah menurut Glazyev, mata uang baru ini akan didukung oleh 2 keranjang yang akan membuatnya tidak terlalu rentan terhadap pelemahan dan lebih menarik dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Jadi Glazyev ini adalah Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Rusia ya pada tahun 1993 sebelum menjabat sebagai wakil Duma Negara ya, atau mungkin bisa dibilang DPR kali ya, selama 14 tahun guys. Jadi ini menarik ya, kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya untuk mata uang BRICS ini, karena cukup menarik guys untuk diikuti, dan tentu saja efeknya akan sangat signifikan sekali ya, khususnya bagi dolar itu sendiri dan juga perkembangan ekonomi selanjutnya guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian CryptoSlate, diinformasikan bahwa penundaan beberapa setoran di berbagai bank Amerika Serikat terkait dengan kesalahan sistem ACH. Ini menarik ya. Masalahnya telah ditelusuri ke kesalahan pada jaringan pembayaran elektronik mitra sektor swasta Automated Clearing House atau ACH, dan saat ini sedang dilakukan upaya untuk memperbaiki masalah tersebut guys. Beberapa bank besar di Amerika Serikat saat ini sedang mengalami penundaan deposit. Ini menurut laporan dari CNN ya pada 3 November, di mana laporan tersebut menyebutkan bahwa Bank of America
Case Bank, US Bank, Truist Bank, dan Wells Fargo termasuk di antara bank-bank yang mengalami masalah tersebut guys. Masalah ini berkaitan dengan Automated Clearing House atau ACH sebagai jaringan pembayaran Amerika Serikat yang banyak digunakan ya untuk mentransfer dana antar rekening bank Amerika dan terkadang internasional. CNN mengutip pengumuman dari Federal Reserve Amerika Serikat ya yang mengindikasikan bahwa kesalahan tersebut berasal dari operator sektor swasta ACH yaitu Electronic Payment Network atau EPN. Secara khusus, kesalahan di EPN pada 2 November menyebabkan elemen data tertentu dikaburkan yang mencegah lembaga keuangan memproses transfer ACH. CNN juga mendapatkan pernyataan dari Greg McSweeney, juru bicara operator Electronic Payment Network, The Clearing House. McSweeney menyatakan ya bahwa masalah ini merupakan hasil dari kesalahan manual dan bukan masalah keamanan cyber. Ia menambahkan bahwa The Clearing House bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang terkena dampak untuk mengatasi masalah ini guys. Pemadaman ACH hanya akan menunda setoran dan tidak akan mempengaruhi saldo bank pelanggan secara keseluruhan. Ini menurut CNN dan berbagai sumbernya ya. Dan meskipun banyak bursa kripto yang menangani transfer ACH, hanya sedikit ya jika ada dari perusahaan-perusahaan tersebut yang secara eksplisit menyatakan bahwa mereka terpengaruh oleh pemadaman layanan ini. Kraken juga melaporkan penundaan yang melibatkan Customers Bank Wire pada 2 November tetapi tidak menyebutkan ACH. Dikatakan bahwa masalah tersebut sekarang telah diselesaikan. Gemini juga melaporkan masalah yang belum terselesaikan pada 3 November yang melibatkan kartu kreditnya, tetapi sekali lagi tidak menyebutkan ACH guys. Coinbase, eToro, dan juga Crypto.com yang semuanya dikenal mendukung transfer ACH tidak melaporkan masalah apapun di halaman status masing-masing, di mana Binance US sementara itu ya telah menonaktifkan ACH dan transfer kawat sejak Juni sebagai akibat dari tindakan hukum dari regulator dan kemudian kemitraan yang gagal dalam sistem perbankan. Terlepas dari itu ya, bursa mata uang kripto manapun yang memproses setoran melalui ACH mungkin telah terpengaruh dengan cara yang sama seperti lembaga keuangan tradisional. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira nanti perkembangan seperti apa, nanti kita akan update lagi ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Slate, diinformasikan bahwa CIO dari Valkyrie mengantisipasi persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini paling tepat pada akhir November ini guys. Nah ini menarik ya. Jadi kepala investasi Bitwise memperkirakan arus masuk sebesar 50 miliar dolar setelah persetujuan ini diberikan. Chief Investment Officer atau CIO Valkyrie yaitu Stephen McClure mengatakan kepada ETF.com pada 2 November ya bahwa regulator dapat menyetujui ETF Bitcoin Spot pada akhir bulan. McClure mengatakan bahwa dia mengharapkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC untuk mengirimkan permintaan komentar kedua kepada berbagai pemohon ETF Bitcoin Spot dalam beberapa minggu mendatang. SEC sebelumnya meminta komentar mulai akhir September, di mana Valkyrie dilaporkan telah mengirimkan pembaruan pada pengajuannya sendiri minggu ini guys. CIO mengatakan bahwa setelah SEC mengirimkan permintaan baru tersebut, SEC dapat menyetujui pengajuan 19B-4 yang diperlukan pada akhir November. Pengajuan tersebut berkaitan dengan perubahan aturan yang diusulkan yang akan memungkinkan bursa untuk mendaftarkan ETF Bitcoin yang dimaksud. McClure juga mengatakan bahwa jadwal persetujuan ini kemungkinan besar berarti peluncuran Februari pada tahun 2024 karena SEC dapat meminta perusahaan untuk menambahkan lebih banyak detail ke pengajuan S-1 lainnya sebelum peluncuran akhir. ETF.com juga memperoleh pernyataan dari CIO Bitwise Matt Hougan yang menyatakan bahwa dia penuh harapan tentang rencana perusahaannya untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot. Hougan mengomentari beberapa masalah tertentu ya, tercatat bahwa manipulasi pasar masih menjadi batu sandungan potensial dan mencatat bahwa hak asuh tidak harus menjadi penutup katanya guys. Meskipun pelamar lain telah mencoba untuk mengatasi masalah seputar manipulasi pasar dengan memperkenalkan perjanjian pembagian pengawasan khususnya dengan Coinbase ya, Bitwise ini kurang optimis tentang masalah ini guys, dan Hougan membuat pernyataan serupa ketika Bitwise memperbarui pengajuannya pada akhir September, menunjukkan bahwa perjanjian semacam itu mungkin tidak memenuhi persyaratan. Kedua eksekutif juga memberikan perkiraan mengenai jumlah nilai yang dapat ditarik ya oleh dana yang tertunda, di mana McClure memproyeksikan permintaan sebesar 10 miliar dolar untuk ETF Bitcoin Spot dalam 4 hingga 8 minggu setelah diluncurkan. Sementara itu, Hougan memproyeksikan lebih dari 50 miliar dolar ya arus masuk selama 5 tahun dengan bobot pada tahun-tahun berikutnya guys. Valkyrie Investment dan Bitwise termasuk di antara sekitar 10 perusahaan yang bersaing untuk menawarkan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin pertama di Amerika Serikat ini guys. Kumpulan proposal terbaru sebagian besar
besar didorong oleh manajer aset utama BlackRock yang mengajukan aplikasi ETF Bitcoin Spot pada 15 Juni. Beberapa manajer aset lainnya yang penuh harapan telah membuat aplikasi mereka sendiri setelah BlackRock. Di tempat lain guys, Grayscale telah menarik optimisme melalui kemenangan hukum yang akan memaksa SEC untuk meninjau kembali untuk aplikasi ETF-nya guys. Namun rencana Grayscale melibatkan konversi dana GBTC yang ada menjadi ETF dan sangat berbeda dari kebanyakan aplikasi lain yang tertunda guys. Nah ini menarik ya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan memang ya untuk potensi dari ETF Bitcoin Spot ini jika di ACC oleh SEC maka potensinya ini sangat besar banget guys. Dan dari pernyataan CIO Bitwise ini ya, ini menunjukkan adanya potensi yang luar biasa ke depannya guys. Jadi kita tunggu aja nanti akhir dari drama Bitcoin Spot ETF ini gimana guys, apakah disetujui atau enggak. Ini cukup menarik untuk diikuti guys. Oke, jadi cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.